Pernah nggak pas lagi lihat bintang di langit malam, tiba-tiba kepikiran, eh, ini semua asalnya dari mana sih? Nah, pertanyaan super besar inilah yang mau kita bahas bareng-bareng hari ini. Kita bakal lihat dari sudut pandang yang unik banget loh, di mana sains modern ternyata bisa sejalan loh sama wahyu yang usianya udah ribuan tahun. Yuk kita bedah bareng-bareng materi keren ini, tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah SWT. Ini dia nih pertanyaan dasarnya. Pertanyaan yang bikin para ilmuwan penasaran, bikin para filsuf mikir keras, dan ini juga yang jadi titik awal kita. Gimana caranya alam semesta ini ada? Sepanjang sejarah, manusia itu udah coba jawab pertanyaan ini lewat berbagai cara. Ada yang lewat teleskop canggih, ngintip ke ujung galaksi. Ada juga yang menemukannya lewat perenungan dalam kitab suci. Nah, yang serunya, kita bakal lihat gimana dua jalur ini, sains dan iman, ternyata bukan dua jalan yang berbeda arah. Justru, mereka bisa ketemu di satu persimpangan yang, wah, benar-benar bikin kita takjub. Oke, kita mulai dulu dari jalur sains modern ya. Kira-kira apa sih kata para ilmuwan soal detik-detik pertama alam semesta kita? Yuk kita kenalan sama yang namanya ledakan dahsyat atau yang lebih populer disebut teori Big Bang. Jadi teori Big Bang ini adalah penjelasan yang paling dipegang sama komunitas ilmiah sekarang. Coba deh bayangin, semua yang kita lihat, jutaan galaksi, miliaran bintang, planet-planet, bahkan ruang dan waktu itu sendiri, dulunya itu cuma satu titik. Satu titik yang super duper padat dan panas, yang kemudian, boom, meledak dalam sebuah peristiwa penciptaan yang skalanya luar biasa dahsyat. Nah, biar gampang, prosesnya bisa kita bagi jadi 3 langkah simpel. Pertama, bayangin semua materi di alam semesta ini tadinya jadi satu, nyatu jadi semacam bongkahan super raksasa. Terus yang kedua, ada ledakan yang luar biasa kuat. Bongkahan ini pecah, serpihannya berhamburan kemana-mana dengan kecepatan gila. Dan yang ketiga, pecahan-pecahan inilah yang terus bergerak menjauh, mengembang, dan akhirnya jadi alam semesta yang luas banget kayak yang kita kenal sekarang. Oke, sekarang kita tinggalin dulu teleskop dan laboratoriumnya. Coba kita putar waktu jauh banget ke belakang. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, sebelum ada semua teori ilmiah ini. Ada sebuah wahyu yang turun. Kira-kira gimana ya Al-Quran ngejelasin momen penciptaan ini? Penasaran kan? Jawabannya ada di Al-Quran, di surat Al-Anbiya ayat 30. Di situ digambarkan kalau langit dan bumi itu dulunya adalah satu kesatuan yang padu, satu gumpalan gitu. Terus Allah memisahkan keduanya. Coba deh perhatiin pilihan katanya. Satu kesatuan yang padu, kemudian dipisahkan. Kedengaran familiar? Nah, ini dia nih puncaknya, bagian yang paling bikin merinding. Sekarang ayo kita jejarin dua penjelasan tadi. Di satu sisi, ada penemuan sains dari abad ke-20. Di sisi lain, ada wahyu dari abad ke-7. Jauh banget kan jaraknya? Pertanyaannya, apakah dua hal ini bakal tabrakan? Atau jangan-jangan mereka justru nyambung? Coba lihat sendiri perbandingannya. Teori Big Bang bilang ada bongkahan yang menyatu yang terus berhamburan memecah. Al-Quran, ribuan tahun sebelumnya, bilang ada satu kesatuan yang padu yang kemudian dipisahkan. Gila kan? Konsepnya itu sama persis. Dari sesuatu yang satu menjadi terpecah dan menyebar. Luar biasa banget kesamaannya. Dan inilah poin utamanya. Ilmu pengetahuan modern yang seringkali dianggap beda jalan sama agama, ternyata di sini malah jadi saksi. Penemuan-penemuan canggih ini justru menguatkan seolah-olah ngasih stempel konfirmasi buat kebenaran yang udah ada di Al-Quran sejak ribuan tahun lalu. Keren banget ya? Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak berhenti di situ. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu nggak cuma soal awal mula alam semesta loh. Kalau kita lihat lebih teliti lagi, seluruh alam semesta ini tuh isinya penuh dengan tanda-tanda lain yang nggak kalah bikin kita kagum. Dan yang lebih gilanya lagi, di ayat yang sama persis. Di surat Al-Anbiya ayat 30 itu, setelah ngomongin soal langit dan bumi yang dipisahkan, lanjutannya adalah, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Coba pikirin deh, ini kan inti dari ilmu biologi modern. Semua kehidupan butuh air. Dan fakta ilmiah ini disebutin di ayat yang sama yang ngejelasin soal asal-usul alam semesta. Satu paket lengkap. Terus, apa artinya semua ini buat kita? Intinya gini, kita tuh diajak buat pakai akal kita. Jangan takut belajar sains, jangan takut mengamati alam. Justru, dengan melakukan itu semua, iman kita bisa jadi lebih kuat. Jadi ini bukan soal milih antara sains atau iman. Tapi gimana kita bisa lihat kalau sains dan iman itu bisa jalan bareng, bergandengan tangan buat nunjukin hal yang sama.
betapa luar biasanya Sang Pencipta. Dan akhirnya, ayat yang sama yang udah ngasih kita banyak banget pencerahan, ditutup dengan satu pertanyaan yang jujur nusuk banget. Setelah disuguhin semua bukti ini, sains yang nyambung sama wahyu, keajaiban penciptaan, sampai fakta kalau air itu sumber kehidupan, ayat ini bertanya, maka mengapa mereka tidak juga beriman? Dan pertanyaan itu bukan buat orang lain, itu pertanyaan buat kita semua, buat direnungkan dalam-dalam.